Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu dalam seri pelajaran firman Tuhan. Judul pelajaran firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini adalah diubah oleh kontemplasi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, merenungkan teladan hidup para pahlawan iman yang luar biasa sangat penting bagi pertumbuhan rohani kita. Pada saat yang sama, teladan utama kita adalah Yesus Kristus, kehidupan dan ajarannya. Bagaimana berfokus pada kehidupan Yesus dapat mengubah kita. Mari kita membaca kitab Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Selanjutnya kita baca kitab 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan ayat-ayat yang telah kita baca, bagaimana berfokus pada kehidupan Yesus dapat mengubah kita, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Marco Lacoboni, seorang ahli saraf di University of California, Los Angeles, meneliti fungsi neuron cermin. Sirkuit sel kecil ini diaktifkan ketika kita melakukan tindakan tertentu, seperti tertawa atau memeluk seseorang, dan ketika kita mengamati orang lain melakukan tindakan yang sama. Aktivitas neuron-neuron ini mengurangi perbedaan antara melihat dan melakukan. Bapak Ibu yang kekasih, Ellen White berbicara tentang pentingnya memandang karakter Yesus. Dikatakannya bahwa sambil memandang kepada Yesus, kita memperoleh pandangan tentang Allah yang makin terang dan jelas, dan oleh memandang kita berubah. Kebaikan, kasih bagi sesama manusia menjadi naluri alami kita. Kita mengembangkan satu tabiat yang sama dengan tabiat ilahi, bertumbuh menyerupai Dia. Kita meluaskan kesanggupan kita untuk mengenal Allah. Makin hari semakin dekat, kita masuk ke dalam persekutuan dengan dunia surgawi. Dan kita terus-menerus mempunyai kuasa yang semakin bertambah untuk menerima kelimpahan dari pengetahuan dan hikmat yang abadi. Pernyataan tersebut terdapat dalam buku Ellen White yang berjudul Pelajaran dari Perumpamaan Kristus, halaman 294. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya mari kita sama-sama membaca kitab Roma 12 ayat 1 dan kedua. Roma 12 ayat 1 dan 2 berbunyi, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Berdasarkan ayat tersebut, Bapak Ibu sekalian, dua proses apakah yang bekerja untuk tujuan yang saling bertentangan dalam hidup kita? Bagaimanakah kita dapat memastikan bahwa kita memberi ruang untuk yang benar? Saudara-saudara sekalian, dalam ringkasan suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus berbicara tentang dua kekuatan yang saling berlawanan yang berusaha membentuk hidup kita. Di satu sisi, dunia sekitar dengan berbagai pengaruhnya mencoba memaksa kita setiap hari untuk masuk ke dalam bentukannya, memengaruhi konfirmasi dalam diri kita yang bekerja dari luar ke dalam. Untuk mengatasi dampak ini, Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus dapat mengubah kita dari dalam keluar dengan cara yang mirip dengan cara ulat bermetamorfosis menjadi kupu-kupu yang indah.
Namun, agar proses itu terjadi, kita perlu menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan meminta Dia untuk melanjutkan pekerjaan baik yang telah Dia mulai di dalam diri kita. Kita bisa baca di dalam kitab Filipi 1 ayat 6. Pada akhirnya, saudara-saudara, kita harus membuat pilihan secara sadar, saat demi saat, untuk berjalan di dalam Roh. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sampai di sini pelajaran firman Tuhan bagi kita hari ini. Tuhan memberkati kita seluruhnya. Amin.